Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membakar masjid sebagai rumah ibadah umat Islam kedengarannya sangat menyeramkan. Akan tetapi, kenyataan ini betul-betul pernah terjadi. Menurut sebuah riwayat dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membakar dan menghancurkan sebuah masjid setelah mendapat petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid yang dihancurkan itu disebut dengan Masjid Diror. Lantas, apa yang dimaksud dengan Masjid Diror? Kenapa Rasulullah membakar Masjid Diror? Siapa yang membangun Masjid Diror? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Apa yang dimaksud dengan Masjid Diror? Masjid Diror bukanlah sebuah masjid yang bernama Diror. Tapi Diror itu adalah sebuah julukan untuk sebuah masjid. Pengertian Masjid Diror bisa kita ketahui kriterianya dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin. Dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 107. Berdasarkan ayat tersebut, maka yang dimaksud dengan Masjid Diror adalah sebuah masjid yang memiliki 4 tujuan kurang baik dalam pembangunannya, yaitu untuk menimpakan bahaya kepada kaum muslimin, untuk memecah belah persatuan orang-orang beriman, untuk menguatkan kekafiran dan bukan atas dasar takwa, lalu untuk menjadi markas persekongkolan jahat dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Namun sahabat beriman, ada juga sebagian ulama yang tidak membatasi ketentuan Masjid Diror dengan 4 kriteria tersebut. Dan 4 kriteria dari Masjid Diror tersebut adalah kriteria yang umumnya ada pada Masjid Diror. Wallahu a'lam. Sebab Rasulullah menghancurkan Masjid Diror. Di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dikisahkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah merobohkan dan bahkan membakar sebuah masjid Diror. Dari Muhammad bin Ishaq bin Yasar telah meriwayatkan dari Az-Zuhri, Yazid bin Rauman, Abdullah bin Abu Bakar, Asim bin Amr bin Qatadah, dan lain-lainnya. Mereka mengatakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW kembali dari Tabuk, lalu turun beristirahat di Zu'awan, yaitu nama sebuah kampung yang jaraknya setengah hari dari Madinah. Sebelum itu, di tempat yang sama, ada sekelompok orang-orang munafik yang sedang membangun sebuah masjid. Kelompok ini membangun masjid tersebut dengan tujuan yang tidak baik. Mereka memiliki siasat di balik pembangunan masjid tersebut. Siasat dari orang-orang musyrik dan munafik itu ialah mereka iri melihat begitu cepat perkembangan umat Islam di Madinah pada saat itu. Sebab menurut mereka, agama Islam baru lahir, tetapi begitu cepat meluas ke berbagai wilayah. Maka atas dasar itulah, sekelompok kaum musyrik dan munafik membangun masjid tandingan dari masjid Nabi, yakni Masjid Quba. Adapun mereka memberikan alasan pembangunannya ialah diperuntukkan kepada orang-orang lemah dan untuk orang tua yang tidak kuat berjalan jauh menuju masjid Nabi. Kemudian para pembangun Masjid Diror itu datang kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah membangun sebuah masjid untuk orang-orang yang uzur dan orang-orang yang miskin di saat malam yang hujan dan malam yang dingin. Dan sesungguhnya kami sangat menginginkan jika engkau datang kepada kami dan melakukan salat di dalam masjid kami, serta mendoakan keberkahan bagi kami." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya aku sedang dalam perjalanan dan dalam keadaan sibuk." Atau Rasulullah bersabda dengan perkataan lainnya yang semisalnya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kami tiba, insya Allah kami akan datang kepada kalian dan kami akan melakukan salat padanya untuk memenuhi undangan kalian." Ketika Rasulullah SAW sampai di Zu'awan, maka datanglah wahyu yang menceritakan perihal masjid tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, dan karena kekafirannya, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya."
janganlah kamu sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya, masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 107-108. Lalu Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat yang bernama Malik bin Dukhsyum dan Ma'an bin Addi. Lalu beliau SAW bersabda kepada mereka, "Berangkatlah kamu berdua ke masjid ini yang pemiliknya zalim, dan robohkanlah serta bakarlah masjidnya." Maka keduanya dengan segera langsung berangkat ke masjid tersebut hingga sampai ke tempat orang-orang Bani Salim bin Auf yang merupakan kerabat dari Malik bin Dukhsyum sendiri. Lalu Malik bin Dukhsyum berkata kepada Ma'an, "Tunggulah aku akan membuatkan api untukmu dari keluargaku." Lalu Malik masuk menemui keluarganya dan mengambil pelepah dari kurma lalu menyalakan api dengannya. Setelah itu, keduanya berangkat dengan cepat hingga datang ke masjid itu dan memasukinya. Saat itu di dalam masjid ada keluarganya, namun keduanya tetap membakar masjid itu dan merobohkannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika masjid itu dibakar dan dirobohkan, maka orang-orang yang tadi ada di dalamnya pun bubar keluar berpencar-pencar. Sahabat beriman, perintah Nabi untuk membakar Masjid Dirar yang berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah tersebut mengingatkan kita agar umat Islam tidak boleh terkecoh dengan kehadiran simbol-simbol agama seperti masjid, karena ternyata tidak semua simbol-simbol suci itu dimaksudkan untuk tujuan-tujuan yang suci pula. Kita memang harus memelihara dan menjunjung tinggi simbol-simbol keagamaan Islam. Akan tetapi jika ternyata kehadiran simbol itu bukannya untuk memperkuat posisi dan keberadaan umat, tetapi justru malah melemahkan kita, maka keberadaan simbol dan atribut keagamaan itu perlu ditinjau keberadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dari segala macam bentuk keburukan dan fitnah di dunia dan di akhirat, sehingga rahmat dan keselamatan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.